Selamat bertemu di Sentra Kompetensi. Semoga kita semua sehat di bawah lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila sebagai dasar untuk menyusun modul proyek dan juga asesmen proyek. Ini dasarnya adalah Keputusan Beskap Kemendikbudristek nomor 009 garing H garing KR garing 2022. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, video ini adalah terdiri dari 2 seri. Untuk seri A akan membahas konsep dan seri B nanti akan fokus kepada modul proyeknya. Mari kita ikuti penjelasan berikut. Pertanyaan utama adalah apa itu profil pelajar Pancasila, dimensi, elemen, dan sub-elemen. Nah, untuk menjabarkannya, mari kita lihat diagram berikut. Yang paling besar itu adalah profil pelajar Pancasila, kemudian diturunkan menjadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dari dimensi juga dijabarkan menjadi elemen, dan dari elemen dijabarkan menjadi beberapa sub-elemen. Nah, sub-elemen ini menjadi ukuran ketercapaian di akhir tiap fase, baik fase A, B, C, D, E, dan F. Dengan adanya sub-elemen, maka nanti guru bisa menyusun rubrik untuk asesmen daripada profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, sekarang apa pengertian profil pelajar Pancasila? Ini diartikan di mana profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Kemudian juga profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional dan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dan juga membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi proyek di sini berbeda dengan intrakurikuler, dan ini adalah bagian dari co-kurikuler. Dia merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, peserta didik akan belajar nanti menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya, dan pemerintah telah menyediakan 7 tema untuk masing-masing sekolah memilih 2-3 tema sesuai dengan jenjangnya. Sedangkan dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri diartikan adalah karakter dan kompetensi sebagai fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Nah, dimensi ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini diharapkan pelajar Indonesia yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memahami ajaran agama dan kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi beriman ini dijabarkan menjadi 5 elemen kunci, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak kepada bernegara. Nah, 6 elemen kunci juga dijabarkan menjadi sub-elemen masing-masing. Pertama, boleh kita lihat elemen akhlak beragama dijabarkan menjadi 3 sub-elemen, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama, kemudian pelaksanaan ritual ibadah. Dan elemen akhlak pribadi terdiri dari integritas dan merawat diri secara fisik, mental, dan juga spiritual. Elemen akhlak kepada manusia terdiri dari 2, yaitu mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Dan yang kedua adalah berempati kepada orang lain. Elemen akhlak kepada alam dibagi menjadi 2 sub-elemen, yaitu menjaga lingkungan alam sekitar dan memahami
keterhubungan ekosistem bumi. Sedangkan elemen akhlak bernegara dibagi ini hanya satu saja, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian dimensi berkebinekaan global, yaitu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan juga identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ada 4 elemen kunci di sini, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Masing-masing elemen dijabarkan menjadi beberapa sub-elemen, seperti elemen mengenal dan menghargai budaya, terdiri dari 3, yaitu mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya, kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Nanti elemen komunikasi dan interaksi budaya menjadi 2 sub-elemen, berkomunikasi antar budaya dan mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Dan yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ini ada refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian menghilangkan stereotip dan prasangka, dan menyelaraskan perbedaan budaya. Dan yang keempat adalah elemen berkeadilan, terdiri dari aktif membangun masyarakat yang inklusif, kemudian berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, dan memahami peran individu dalam demokrasi. Dimensi yang ketiga adalah dimensi bergotong royong. Diartikan pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dan dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Dan dimensi gotong royong ini dibagi menjadi 3 elemen kunci, dan masing-masing elemen dijabarkan ke dalam beberapa sub-elemen, di mana elemen kolaborasi itu terdiri dari 4, yaitu kerjasama, komunikasi, saling ketergantungan, dan juga koordinasi sosial. Kepedulian menjadi 2, tanggap terhadap lingkungan sosial dan juga persepsi sosial, dan elemen berbagi, tetap berbagi atau tidak memiliki elemen yang lebih kecil. Dimensi yang keempat adalah dimensi mandiri, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Terdiri dari 2 elemen kunci, dan kedua elemen kunci dijabarkan menjadi beberapa sub-elemen. Di antaranya, elemen pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, terdiri dari mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan dihadapi, dan mengembangkan refleksi diri. Dan elemen yang kedua, regulasi diri, terdiri dari 5 sub-elemen, regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, kemudian menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, juga percaya diri, tangguh, dan adaptif. Kemudian dimensi yang kelima adalah dimensi bernalar kritis. Artinya pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Terdiri dari 3 elemen kunci yang dijabarkan kepada beberapa sub-elemen yang terdiri dari memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yaitu mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Sedangkan elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, tetap itu sendiri elemennya, dan juga yang ketiga merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri, tidak memiliki
elemen. Seterusnya, dimensi yang keenam atau yang terakhir adalah dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Terdiri dari 3 elemen kunci, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan orisinil, memiliki keleluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, dan ketiga elemen ini tidak memiliki sub-elemen. Nah, dengan adanya elemen dan sub-elemen, maka guru dapat menyusun rubrik penilaian atau assessment untuk melihat apakah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini sudah mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, dan juga sangat berkembang. Jadi 4 kriteria. Nah, untuk implementasinya, sekolah tadi diberikan kebebasan untuk memilih 2 sampai 3 dari tema pilihan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Adapun tema itu terdiri, yang pertama adalah kearifan lokal. Ini boleh dipilih SD sampai jenjang SMA. Ini misalnya membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal, masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya. Nah, ini dipahami oleh guru sehingga nanti mereka bisa menjabarkan tema ini ke dalam topik. Tentu topik nanti ke berbagai kegiatan yang dituangkan di dalam modul. Kemudian ada yang kedua, berakayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI boleh dipakai dari SD hingga jenjang SMA. Misalnya berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif sekaligus, kemampuan berempati dan berakayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Ini juga dipakai untuk mencari topik yang sesuai, tentu sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Kemudian tema yang ketiga adalah kewirausahaan, boleh digunakan mulai dari SD sampai jenjang SMK, misalnya mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan sosial dan sejahtera masyarakat. Tema yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini boleh digunakan dari SD hingga SMA, mengenal, belajar, membangun dialog, menghormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan Indonesia, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Berdasarkan penjelasan ini, nanti sekolah juga akan melihat topik-topik yang sesuai dengan konteks yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian yang kelima adalah gaya hidup berkelanjutan, boleh digunakan dari SD sampai SMA. Ini dapat dijabarkan memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap keberlangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan tema yang keenam adalah suara demokrasi, umumnya dipakai di SMP hingga SMA. Ini dalam negara kecil bernama Sekolah Sistem Demokrasi, dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dicoba untuk dipraktekkan, termasuk nanti misalnya pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang ketujuh adalah bangunlah jiwa dan raganya, boleh dipakai di SMP, lebih tepat ya, bukan tidak boleh di SD, tetapi lebih tepat di SMP hingga jenjang SMA. Ini boleh dijabarkan, yaitu membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Nah, saya ulangi, dari 7 tema itu, sekolah memilih untuk SD minimal 2 tema, dan untuk SMP SMA adalah 3 tema. Kemudian tema dijabarkan ke topik, dan topik dijabarkan ke dalam bentuk modul yang berisi beberapa kegiatan, dan itulah yang dia laksanakan sebagai aksi, dan nanti tetap dilakukan penilaian melalui rubrik
apakah karakter itu sudah mulai bertumbuh atau berkembang di dalam diri peserta didik kita. Nah, format modul yang dimaksud terdiri dari 3 komponen, ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Jadi hampir sama dengan modul intrakurikuler. Ini terdiri dari identitas, sarana dan prasarana, target peserta didik, relevansi tema dengan topik proyek. Kemudian di kegiatan inti ada deskripsi singkat proyek, dimensi dan sub-elemen profil pelajar Pancasila, tujuan spesifik, kemudian alur kegiatan proyek, asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan remedial dan refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian dilengkapi dengan berbagai lampiran, misalnya lembar kerja peserta didik, juga bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, komponen ini bisa dikurangi atau ditambah dan juga tidak merupakan hierarki. Sekolah diberikan kreativitas untuk menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan tentu tema-tema yang telah dipilih. Nah, setelah tema dan juga modul tersusun, kemudian eh, di dalam pelaksanaannya boleh beberapa mengambil model alur pelaksanaan. Pertama, model 1, boleh pengenalan dulu, kemudian kontekstualisasi, kemudian ada aksi, kemudian refleksi, kemudian tindak lanjut. Nah, inilah nanti yang dijabarkan di dalam implementasinya. Pengenalan seperti apa dilakukan, kepada siapa dikenalkan, kapan, kemudian kontekstualisasi di mana, dan aksinya seperti apa, ini nanti dijabarkan. Kemudian alur yang kedua boleh menggunakan seperti ini, yang pertama sekali mengamati dulu peserta didik, kemudian mendefinisikan, kemudian mereka mencoba menggagas, kemudian memilih beberapa alternatif, kemudian merefleksikan. Dan model yang ketiga adalah alur kegiatan ini adalah peserta didik menemukan, kemudian membayangkan, melakukan, dan membagikan. Demikian secara konsep pemahaman tentang profil pelajar Pancasila, kemudian proyek profil pelajar Pancasila, dan juga tema-tema yang dipilih. Nanti di bagian video yang kedua akan kita coba untuk melakukan bagaimana menyusun modul proyek. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf akan segala kekurangan.